فقد افترى إثما عظيما. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali mengucap syukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan atau senantiasa memberikan kita nikmat-Nya tidak pernah terputus dan menambahkan selama kita bersyukur kepadanya dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah iman kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga seluruh umatnya yang tidak pernah bosan untuk menuntut warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah emas maupun dirham. Innama warrathul ilma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang meraup warisan tersebut, maka dia telah meraup bagian yang begitu besar, manfaat yang begitu besar. Semoga kita semua termasuk di antara yang mengharapkan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-11 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini berbunyi, An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-11 ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Singkat namun padat maknanya. Singkat lafaznya, padat maknanya. Ini makna dari keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan jawami'ul kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan yaitu disebut dengan jawami'ul kalim. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit ucapnya tetapi banyak maknanya. Ya, banyak maknanya. Beda dengan sebagian dari kita, banyak ucapnya tapi mungkin maknanya sedikit, banyak ngobrolnya yang nggak berguna. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedikit lafaznya, tapi maknanya begitu dalam. Di antaranya adalah hadis ini. Diriwayatkan dari Abi Muhammad Al Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, yaitu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Fatimah, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Fatimah. Nama beliau kunyahnya Abu Muhammad, karena mungkin anaknya namanya Muhammad, anak beliau namanya Muhammad.
maka disebut dengan Abu Muhammad. Kemudian nama asli beliau Al-Hasan ibn Ali, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kita ketahui sahabat Ali adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sibti Rasulillah. Kalimat sibti Rasulillah ini adalah lafaz dari periwayat, ya, dalam rangka memuji dan memuliakan Al-Hasan ibn Ali. Sibtun artinya cucu tapi dari jalur perempuan. Ya. Beliau cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan dari jalur anak laki-laki Nabi. Karena kita ketahui anak laki-laki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya wafat dan tidak memiliki keturunan. Sedangkan Al Hasan adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur anak perempuan, yaitu Fatimah. Disebut dalam bahasa Arab sibtun. Kalau dalam bahasa Arab cucu tapi dari jalur anak laki-laki disebutnya hafid. Ha fa ya dal, hafidun. Cucu tapi dari jalur anak perempuan. Wa raihanatih. Raihanah sering diungkapkan oleh orang Arab untuk menyebut sebuah bunga yang memiliki wangi, bau yang wangi, ya. Sehingga menurut para ulama ungkapan ini adalah sanjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Al Hasan ibn Ali. Beliau cucu sekaligus kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucu beliau ada dua dari Fatimah, yaitu Al Hasan dan juga Al Husain. Al Hasan dan juga Al Husain. Kemudian di sini periwayat mendoakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Karena di sini disebut ada dua sahabat. Yang pertama Al Hasan, yang kedua adalah Ali, bapaknya. Al Hasan dan Ali dua-duanya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga didoakan radhiyallahu anhu. Meskipun Al Hasan, ya, barangkali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau masih kecil usianya, masih anak-anak. Namun, ya, keutamaan Al Hasan ini begitu besar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar disanjung. Ketika mereka datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi khutbah di atas mimbar, Nabi rela turun dari mimbar kemudian menggendong Al Hasan dan Husain, dua cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sering juga dipangku oleh beliau di sekitar Ka'bah dan seterusnya, atau di Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah. Dan di antara fadilah keutamaan Al Hasan adalah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi sedang berada di atas mimbar, kemudian di antara orang-orang yang duduk ada cucu beliau Al Hasan. Dan Nabi seringkali menoleh ke Hasan, kadang-kadang menoleh ke jamaah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna bani hadza sayyid. Anakku ini, ya, anakku ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap Hasan sebagai anak. Nah, cucu termasuk dari anak, ya. Cucu termasuk dari anak. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna bani hadza, anakku ini atau keturunanku ini, sayyid, adalah salah seorang sayyid, tuan, pemimpin yang dihormati baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada sahabatnya, "Falyuballighish syahidul ghaib." Yang tidak hadir saat ini tolong disampaikan. Apa yang disampaikan? Bahwasanya anaknya Nabi Shallallahu atau cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah salah seorang sayyid. Kata Nabi, siapa yang mencintaiku, maka hendaknya mereka mencintai beliau atau mencintai Hasan dan juga Husain. Hasan dan juga Husain. Namun terkhusus Hasan, beliau memiliki fadilah khusus karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Allah akan memperdamaikan dua kelompok yang besar di tangan Al Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Dan ini salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu akan kabar gaib yang belum terjadi. Ya. Walaupun sebenarnya pada dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menampakkan kabar gaib ini kepada siapapun. Perkara gaib apapun pada dasarnya hanya Allah yang tahu, dan tidak boleh ada seorang pun mengaku tahu gaib. Orang yang mengaku tahu hal-hal gaib, padahal hal-hal gaib yang adalah kekhususan bagi Allah, maka bisa saja dia terjerumus dalam kekafiran atau kekufuran. Ketika seseorang percaya dengan peramal, ya, yang mana mereka mencuri kabar-kabar langit dari syaitan-syaitan, hal seperti ini termasuk kesyirikan dan juga kekufuran. Sehingga kita menjauhkan diri kita dari hal-hal demikian. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ada saatnya menampakkan hal-hal gaib ini kepada yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Allah lah yang maha mengetahui hal-hal gaib dan tidak pernah menampakkan kepada seorang pun hal-hal gaib ini illa man irtada, kecuali yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi dari rasulnya, baik dari manusia maupun dari para malaikat. Allah berikan kabar-kabar gaib ini kepada mereka yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya suatu saat nanti, padahal si Hasan masih kecil, Allah akan perdamaikan, persatukan dua kelompok yang besar di tangan Hasan bin Ali radhiyallahu taala. Sedikit berkisah, ketika Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala gugur, ya, dan wafat karena dizalimi, bukan ya karena hal lain, tapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wafat karena dizalimi, dan orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan sudah ditangkap. Setelah itu kaum muslimin dihadapkan dua pilihan, antara mengkisos, membalas kematian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan menetapkan pengganti dulu, penggantinya Khalifah Utsman bin Affan. Pada waktu itu kaum muslimin terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama adalah kubunya Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan juga kubu yang kedua kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sebelumnya perlu disampaikan bahwasanya apa yang terjadi di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pertikaian, ya, dan juga fitnah, para ulama mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk tidak terlalu mendalami kejadian ini, karena banyak yang tergelincir sampai keliru meyakini akan kemuliaannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka sempat timbul fitnah, bahkan perang, ya, di antara mereka, di antara sahabat, dan semuanya muslim. Namun tetap para ulama mengatakan kepada kaum muslimin sekalian, tetap menghormati dan memuliakan para sahabat. Kita tahan diri kita dari mencela mereka. Tidak boleh kita mencela mereka. Yang ketiga, kita berkeyakinan bahwasanya mereka ini adalah mujtahidun. Dalam usul fikih disebutkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah mujtahidun, istihad. Yang artinya orang-orang yang beristihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah nggak dapat dosa, malah dapat 1 pahala. Itu kaidah dalam ijtihad. Sehingga kalau seandainya antara kubu Ali dan kubu Muawiyah bertikai dan salah satu ada yang benar, salah satu ada yang keliru, tetap mereka akan mendapatkan pahala, kata para ulama. Karena mereka berijtihad. Mereka berijtihad, dan kita tidak terlalu ikut campur dalam urusan mereka, tetap mendoakan keridhaan bagi mereka, memuliakan mereka, menganggap bahwasanya mereka sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Karena mereka adalah orang yang paling pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama ini, menjaga dan membela Al-Qur'an ini. Mereka memiliki hati yang paling bertakwa setelah para nabi. Maka kita tetap mendoakan mereka. Namun karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Hasan dijanjikan akan menjadi orang yang mendamaikan antara 2 kelompok, maka perlu sedikit kita singgung. Ketika itu Muawiyah, yang notabene beliau adalah keluarga dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala,
menuntut kepada Ali untuk dibalaskan dulu kematiannya Utsman bin Affan. Dikisos dulu mereka yang berbuat zalim kepada Utsman bin Affan. Namun Ali radhiyallahu taala anhu lebih memilih hal yang lain. Bukan berarti Ali menolak. Karena Ali melihat pada waktu itu kalau seandainya orang-orang yang berbuat zalim ini diserahkan kepada Muawiyah, khawatir nanti akan terjadi masalah yang lebih besar, padahal waktu itu belum dipilih khalifah pengganti Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka Ali mengatakan, para sahabat-sahabat senior, beberapa dari mereka sudah mengusung Ali sebagai khalifah. Ali mengatakan kepada Muawiyah, nanti akan kami berikan orang-orang yang zalim ini dan kita akan kisos, tetapi di bawah kepemimpinanku, di bawah hukumku. Saya yang menjadi khalifah dan kalian akan memutuskan hukuman bagi mereka atas persetujuanku. Jadi Ali menginginkan untuk dibaiat dulu beliau oleh Muawiyah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Setelah itu barulah kita urus pembalasan kematian atas Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Namun Muawiyah berpikir yang lain. Beliau karena mungkin sakit hati, ya, benar-benar merasa terpukul sekali akan kematian saudaranya Utsman bin Affan dan ingin apa? Dibalaskan terlebih dahulu. Dibalaskan terlebih dahulu sebelum membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Bahkan Muawiyah mengakui bahwasanya yang paling berhak atas khilafah adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika sempat ditanya, ya, oleh salah seorang, "Wahai Muawiyah, apakah engkau merasa lebih afdol daripada Ali atau engkau semisal dengan Ali?" Muawiyah menjawab, "Saya jelas tidak lebih afdol daripada Ali. Ali lebih berhak atas khilafah." Namun, ya waktu itu Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Thalib, Muawiyah, ya, lebih memilih untuk membalaskan dendam dulu atas Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sehingga terjadilah peperangan yang disebut dengan perang Siffin atau Saffain. Sampai ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wafat, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih putranya Al Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu untuk menggantikan Ali bin Abi Thalib. Sudah mau dibaiat, namun Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu karena memang memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah, beliau melihat ini tidak pantas kalau terus terjadi peperangan. Beliau mengutamakan menjaga darah kaum muslimin. Ya. Beliau melihat semua kaum muslimin sama-sama beriman. Sama-sama beriman. Sehingga beliau mengirim seseorang untuk menyampaikan kepada Muawiyah, bagaimana kalau kita berdamai? Bagaimana kalau kita berdamai? Maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengatakan, mengirim dua utusannya kepada Hasan bin Ali, menyampaikan penawaran dari Muawiyah. Kata beliau, kita akan berdamai, tapi engkau harus berbaiat denganku. Mengakui bahwasanya Muawiyah yang menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, di sini sahabat-sahabat yang lain ingin mengangkat atau kaum muslimin yang lain ingin mengangkat Hasan bin Ali radhiyallahu taala untuk menjadi khalifah karena putranya dari Ali bin Abi Thalib. Namun subhanallah, Hasan mengatakan dia mundur dari baiat tersebut, ya. Intinya mengalah, tidak mementingkan egonya, tidak mengharapkan kepemimpinan dan lain sebagainya, bahkan memilih untuk perdamaian kaum muslimin. Maka beliau pun menyampaikan itikat baiknya, menyampaikan kepada utusan Muawiyah ini bahwasanya beliau ingin berdamai dan setia, siap untuk membaiat Muawiyah bin Abi Thalib. Di saat itu, ketika sebelumnya kaum muslimin terpecah menjadi dua kubu, mereka akhirnya bersatu lagi di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi radhiyallahu taala. Muawiyah radhiyallahu taala. Inilah bukti akan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan bahwasanya nanti akan Allah satukan dua kubu. Karena pada waktu itu dua kubu ini adalah kubu yang begitu besar. Pasukan Muawiyah jumlahnya besar sekali, pasukannya Ali pun jumlahnya besar sekali. Bahkan pasukannya Hasan ketika Ali radhiyallahu taala sudah wafat, jumlahnya juga besar sekali dan hendak memerangi kota Syam atau negeri Syam, di mana di situ tempatnya Muawiyah radhiyallahu taala.
Namun subhanallah, sebelum terjadinya peperangan, setelah perang Siffin tadi atau Saffain, Al-Hasan sudah ya mengalah terlebih dahulu kepada Muawiyah dan meminta seluruh sahabat-sahabatnya untuk berbaiat kepada Muawiyah radhiyallahu taala. Ini salah satu keutamaan dari Al-Hasan bin Ali. Makanya di sini disebut beliau adalah cucu kesayangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Hasan ini jelas para ulama sepakat lebih afdal daripada Husain. Meskipun dua-duanya sempat disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya para pemuda-pemuda ahli surga. Al-Hasan dan Al-Husain, dua-duanya adalah pemimpin bagi pemuda-pemuda ahli surga nanti di akhirat kelak. Namun para ulama sepakat Al-Hasan lebih mulia daripada Husain. Sehingga ini salah satu jawaban bantahan bagi mereka orang-orang sekelompok Syiah yang lebih memuliakan Al-Husain, bahkan melebihi daripada cinta mereka kepada Al-Hasan. Ya. Kalau seandainya cinta mereka kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Rasulullah SAW benar, seharusnya beliau atau mereka orang-orang Syiah ini juga mencintai Hasan, bahkan lebih dari cintanya mereka kepada Al-Husain. Namun yang ada faktanya mereka berlebih-lebihan atau ghulu kepada Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan mengatakan, "Hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menghafal, aku ingat sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, bahwa sabda Nabi ini adalah kaidah dalam hidup yang begitu penting sekali untuk kita pegang. Dan dengan kaidah ini membuat kita memudahkan segala hal. Kebingungan, keraguan, ya, kecemasan akan mudah hilang ketika kita mempraktikkan kaidah ini. Apa kata Nabi? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan hal-hal yang membuatmu ragu untuk memilih hal-hal yang tidak membuatmu ragu. Kita pilih sesuatu yang membuat kita yakin daripada kita bergelut dan bergumul pada keraguan dan kebimbangan kita. Dan jelas ya, hal seperti ini benar-benar dibutuhkan oleh kita. Karena seorang hamba mudah sekali datang keraguan ya, dalam urusan-urusan yang kecil sederhana maupun urusan-urusan yang besar. Maka prinsip dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukan ke hal yang tidak meragukan. Membuatmu yakin. Karena biasanya yang meragukan ini bisa jadi ya, mendatangkan madarat yang lebih besar dan menyusahkan bagi kita. Padahal agama Islam ini ya memiliki keistimewaan, yaitu agama yang mudah. Agama yang membuat kita mempraktekkan ajaran-ajarannya dengan tanpa mendapatkan kesulitan. Hal seperti ini bisa dicontohkan pada beberapa aspek. Contoh, dalam hal ibadah misalnya. Seorang dalam hal ibadah, seandainya ada seorang yang batal wudunya batal, dia ingat betul bahwasanya dia buang angin atau buang air. Kemudian dia sholat. Setelah itu dia ragu apakah dia sudah wudu atau belum. Maka di sini dia dalam kondisi keraguan. Ragunya apa? Kalau dia sudah berwudu, sholatnya sah. Kalau dia belum berwudu, sholatnya tidak sah. Apa kata para ulama? Hal yang seperti ini praktekkan kaidah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan yang meragukan ke hal yang tidak meragukan. Apa yang meragukan di sini? Yang meragukan adalah wudunya dia. Sedangkan batalnya dia begitu meyakinkan. Ada dua hal. Yang pertama, perkara dia batal. Yang kedua, perkara dia wudu. Perkara batalnya dia yakin betul, dia sudah batal. Dia ingat betul bahwasanya dia buang angin atau buang air. Tetapi wudunya ini yang dia ragu. Maka kata Nabi SAW, tinggalkan perkara ini
kemudian dia ambil yang dia yakin, yaitu dia batal, sehingga dia berwudu kemudian mengulang sholatnya, itu yang membuat dia tenang. Itu yang membuat dia tenang. Begitu juga sebaliknya. Seseorang yakin betul bahwasanya dia sudah berwudu, ingat betul jam 11 misalnya, jam 11 dia berwudu untuk sholat duha misalnya. Kemudian karena dia setelah sholat duha dia duduk ingin baqa, beritikaf, baca Al-Quran, sampai datang waktu sholat zuhur, azan berkumandang, qomat, dia sholat. Sholat dengan menggunakan wudu yang dia pakai saat jam 11 tadi. Kemudian dia ragu, saya tadi batal atau tidak ya? Tadi sempat buang angin atau tidak ya saat saya itikaf di masjid, saat saya baca Quran? Maka kembali praktekkan kaidah ini. Apa kaidahnya? Ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Yang meyakinkan apa? Wudu dia. Sekali lagi ada dua hal. Yang pertama perkara tentang wudu, yang kedua perkara tentang batalnya dia. Wudunya dia yakin betul, ingat betul jam 11 dia berwudu. Yang batalnya ini yang dia ragu. Buang angin atau tidak? Kata para ulama, tinggalkan yang meragukan, ambil yang antum yakin. Antum sudah berwudu dan insya Allah salat antum sah. Contoh lagi, misal kita salat, ya, zuhur misalnya, sendirian, salat sendirian zuhur, karena mungkin dia sudah ketinggalan jamaah misalnya, atau dia sudah ketiduran, bangunnya terlambat, akhirnya dia mau tidak mau harus sholat sendirian. Ketika sholat dia di tengah-tengah sholatnya, di rakaat ketiga dia ragu. Di rakaat ketiga dia ragu, dia sudah sampai di rakaat 4 atau baru rakaat 3. Maka di sini kita ambil hal-hal yang benar-benar meyakinkan kita. Antara 3 rakaat dengan 4 rakaat itu bisa kita pikirkan. Logikanya, kalau kita ambil 3 rakaat, ya, kita ambil yang 3 rakaat, artinya kita akan nambah 1 rakaat lagi. Seandainya kita 3 rakaat benar, maka tidak masalah. Kalau ternyata kita sudah 4 rakaat pun tidak masalah, karena dia tidak kurang sholatnya. Tapi kalau seandainya dia ambil 4, ya, dia ambil pilihan 4, kemudian dia langsung salam. Kalau dia rakaatnya sudah 4, alhamdulillah tidak masalah. Tapi kalau ternyata yang benar dia baru sholat 3 rakaat, repot. Dia kurang 1 rakaat. Ya. Maka di sini diambil yang meyakinkan adalah 3 rakaat sudah pasti. Kalau pilihannya antara 3 dan 4, berarti kalau seandainya yang benar 4, yang 3 sudah pasti sudah dia kerjakan. Maka dia ambil yang 3. Ya, yang membuat dia yakin dan tinggalkan yang meragukan dia. Tapi kalau seandainya dia sudah selesai sholat, sudah salam, ya, sudah lewat beberapa waktu, bahkan lewat beberapa jam, baru dia timbul keraguan. Tadi saya sholat 3 rakaat atau 4 rakaat zuhurnya. Dia sudah salam, sudah lewat jauh. Maka kata para ulama, yang seperti ini keraguan-keraguan yang tidak perlu kita lirik, ya, tidak perlu dipedulikan. Insya Allah hukum asalnya kita tidak lupa, hukum asalnya kita sholatnya lengkap, tidak kurang. Tapi kalau tadi kondisinya dia masih dalam keadaan sholat atau baru selesai sholat dan jedanya tidak terlalu lama, maka dia lebih baik ya menambahkan 1 rakaat, ya, memilih bahwasanya dia baru sholat 3 rakaat dan dia tambahkan 1 rakaat, kemudian dia ya salam lalu sujud sahwi, lalu salam lagi atau sujud sahwi sebelum salam, ya, untuk menutupi kekurangan sholat dia. Seperti itu. Misalnya lagi dalam hal selain ibadah, misalnya dalam hal nikah misalnya. Ketika seseorang manusia ragu pada saksi nikah, kita tahu bahwasanya di antara rukun nikah atau syarat agar nikah kita menjadi sah, ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adli. Tidak akan sah nikah kecuali dengan 1 wali dan juga 2 orang saksi laki-laki yang adil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan syahidai adil. Adil di sini maksudnya adalah orang yang soleh, yang dipercaya, bukan orang yang ya dituduh akan kebohongannya dan lain sebagainya. Maka
seandainya seseorang sudah melakukan akad nikah, ya, kemudian dia ragu-ragu, ini dua saksi yang hadir tadi apakah termasuk saksi yang adil atau saksi yang fasik, atau saksi yang tidak bisa diterima persaksiannya. Maka kata para ulama, hukum asalnya adalah nikah dia adalah sah, sehingga tidak perlu dia ragukan lagi. Karena tadi dia meragukan akal hal yang tidak pasti. Yang tidak pasti apa? Kesolehan atau keadilan si dua saksi ini. Dan hukum asalnya, ya, hukum asalnya adalah semua kaum muslimin kalau tidak pernah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya dia tidak diterima syahadatnya dan lain sebagainya, maka hukum asalnya dia adalah seorang yang adil, yang diterima, ya, diterima persaksiannya. Sehingga orang yang memiliki kasus seperti ini tidak perlu memusingkan, bahkan bisa jadi itu adalah was-was, ya. Dan was-was ini termasuk ragu yang sudah levelnya parah, ya, bisa membuat kita repot. Dan banyak sekali di antara kaum muslimin yang terkena musibah was-was ini. Terkena musibah was-was ini. Pernah ada orang yang bercerita kepada saya, dia mungkin sampai sekarang masih dihinggapi penyakit was-was ini. Setiap kali mau sholat, dia berwudu sampai puluhan kali, lebih dari 10 kali. Karena apa? Dia was-was, wudu dia sah atau tidak. Apakah seluruh anggota badan, semua kulitnya terkena, anggota wajib wudunya semuanya kena, ataukah dia sudah pernah batal kentut dan lain sebagainya. Maka hal demikian benar-benar kalau seandainya tidak memiliki alasan yang bisa diterima, maka kata para ulama seperti ini patut kita tinggalkan dan tidak kita pedulikan. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan sesuatu dengan tuntunan yang benar, kemudian sudah tidak perlu menoleh lagi pada was-was seperti itu. Banyak orang juga yang was-was saking parahnya, dia bertakbir untuk takbiratul ihram sampai berkali-kali. Dan itu ada yang bertakbir, mengucapkan niat, mungkin dia niatnya salah atau lupa baca niat. Sudah bertakbir, sudah sedekap, diulang lagi, bertakbir lagi. Dan hal demikian kami sampaikan, ini adalah musibah yang begitu besar, bisa dikatakan sebuah penyakit yang bisa menghinggapi siapa saja. Lalu kata para ulama, bagi mereka yang memiliki penyakit yang seperti ini, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah perlindungan, karena jelas was-was ini mayoritas datang dari syaitan. Apalagi kalau tidak memiliki dasar yang tepat. Dan hadis ini juga bisa kita praktekkan pada hal-hal yang lain pula. Misalnya kita dalam urusan duniawi, kita mau melakukan suatu usaha misalnya, atau model bisnis misalnya. Kemudian kita ragu akan misalnya hal ini prakteknya dibenarkan atau tidak dalam Islam, mengandung riba atau tidak, zalim atau tidak. Maka selain kaidah dari hadis ini, ada kaidah lain yang sempat kita bahas di hadis-hadis awal tentang hal apa? Syubhat. Tentang hal yang berkaitan syubhat. Maka dua hadis ini memiliki makna yang sama, menginginkan kita meninggalkan hal-hal yang meragukan, apalagi seandainya hal-hal tersebut bisa menjerumuskan kita pada suatu dosa. Ya. Ketika kita ragu halal atau haramnya suatu, maka lebih baik kita tinggalkan. Kita cari yang pasti-pasti. Ya. Tapi beda kalau misalnya seseorang, kita praktekkan seperti contoh yang pertama tentang ibadah. Seorang mendapati suatu air, air itu tidak memiliki bau yang tidak sedap, tidak memiliki warna yang meragukan, tidak memiliki rasa yang aneh. Sudah kita pakai untuk berwudu,
Kemudian ada orang yang mengatakan misalnya mengaku-ngaku ini air yang najis misalnya, padahal dia tidak lihat. Maka kalau ini meragukan, kita yakin pada hal yang pertama bahwasanya hal ini adalah asalnya suci. Semua tanah, semua pasir, semua air, semua pakaian pada asalnya adalah suci. Sampai benar-benar kita merasa pasti yakin ada najis yang hinggap di barang-barang tersebut. Jadi kalau misalnya hal tersebut meragukan, maka kita masih boleh untuk mengambil hukum asal, yaitu kita yakini akan kesohihan, kehalalan, kesucian dari hal-hal yang kita gunakan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu faedah yang disinggung oleh para ulama terkait ucapan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala saat beliau menghukumi hadis ini. Di akhir hadis ini beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hasan artinya baik, sahih artinya sah, benar. Kalau dalam ilmu hadis, ya, sebenarnya hadis itu sudah terbagi berbagai macam derajat, di mana hasan memiliki makna sendiri, sahih memiliki makna sendiri. Ada namanya sahih li dzatihi, ya, yang itu benar-benar hadis sahih. Ada yang namanya sahih li ghairihi, derajat di bawah sahih li dzatihi. Ada derajat di bawahnya lagi hasan li dzatihi. Ada derajat di bawahnya lagi hasan li ghairihi. Ada derajat di bawahnya lagi hadis dhaif. Hadis dhaif. Sehingga pada dasarnya hasan itu sendiri, sahih itu sendiri. Namun para ulama bingung kenapa Imam At-Tirmidzi, dan para ulama sepakat bahwasanya Imam At-Tirmidzi adalah seorang ahli hadis, imam dalam perkara hadis. Beliau menghukumi satu hadis ini dengan dua predikat, hasan sekaligus sahih. Hasan sekaligus sahih. Maka di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya kalau seandainya hadis ini memiliki satu jalur saja, maka maksudnya adalah Imam At-Tirmidzi ragu hadis ini antara hasan atau sahih. Seandainya, ya, hadis ini hanya memiliki satu jalur saja, satu sanad saja, satu riwayat saja, maka di sini Imam At-Tirmidzi ragu akan kesahihan hadis ini, sehingga mengatakan hasan atau sahih, antara hasan atau sahih. Tapi kalau seandainya hadis ini memiliki dua jalur, ya, maka kata para ulama maksud dari Imam At-Tirmidzi adalah satu jalurnya hukumnya hasan, satu jalurnya lagi hukumnya sahih. Satu jalurnya lagi hukumnya sahih. Kenapa perlu kami singgung? Karena akan banyak sekali, ya, kesempatan-kesempatan kita menemui perkataan-perkataan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala ini. Seringkali di hadis-hadis yang beliau riwayatkan, kemudian di akhir hadis beliau mengatakan hadis hasan sahih. Maka bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah yang tadi disebutkan. Kalau hanya ada satu jalur, berarti Imam At-Tirmidzi ragu akan hukumnya antara hasan atau sahih. Namun dua-duanya adalah hadis yang diterima, baik maupun hadis hasan maupun hadis itu sahih. Kalau memiliki dua jalur, berarti jalur yang satu maknanya sama, lafadznya sama. Tapi kalau ada dua jalur, jalur yang satu hukumnya hasan, jalur yang satunya lagi hukumnya sahih. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dari lafaz-lafaz hadis tadi sudah kita syarahkan, ya, sedikit. Kita sebutkan beberapa faedah-faedah penting yang memiliki hikmah. Karena tadi kita sepakat bahwasanya setiap ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat jawami'ul kalim, yang artinya Nabi itu berucapnya sedikit, lafadznya singkat, namun maknanya padat, maknanya begitu banyak. Maka perlu disebutkan faedah-faedah dari hadis yang singkat ini walaupun hanya satu kalimat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Da' ma yaribuka
ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Di antara faedahnya yang pertama, bahwasanya agama Islam ini sebenarnya menginginkan umatnya tidak tenggelam dalam perasaan-perasaan ragu maupun kecemasan. Ya. Sehingga seseorang ketika dia sedang merasakan kecemasan, dia harus langsung sadar. Ada prinsip di dalam agama Islam ini yang bisa menghilangkan kecemasan tadi. Ya. Yaitu apa? Sabda Nabi SAW dalam hadis ini, tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan, yang yakin. Ketika seseorang menjalankan ibadah, tadi kita contohkan orang yang ragu akan rakaat sholat, orang yang ragu akan kondisi sucinya dia, kondisi wudunya dia, atau apakah sudah batal atau belum. Maka praktekkan kaidah ini. Praktekkan kaidah ini dan dia akan langsung menyadari bahwasanya di dalam agama Islam ini agama yang lengkap, sampai hal yang demikian pun sudah disebutkan caranya oleh agama Islam ini. Kemudian yang kedua, meninggalkan keraguan itu, kata para ulama, bisa membuat kita merasa tenang dan nyaman. Ya, merasa tenang dan nyaman. Rehat. Karena kita tidak menanggung resiko kita. Cari aman. Kalau kita sudah cari aman, ya, cari aman, insya Allah kita aman, mendapatkan keamanan. Dan ini bisa dipraktekkan pada khilaf-khilaf yang ada di antara kita. Seringkali para ulama menyebutkan ketika ditanya tentang suatu hukum, kemudian disebut memang ada khilaf di antara para ulama. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh. Misalnya, maka para ulama memberikan saran untuk keluar dari khilaf ini. Lebih baik kita tidak ikut campur dalam masalah ini dengan cara apa? Dengan cara cari aman. Dengan cara cari aman, yaitu meninggalkan hal yang bisa menjadi haram, bisa juga boleh, tapi lebih baik kita tinggalkan. Itu cari aman. Biasanya istilah mereka khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf. Dan ini salah satu metode. Ditambah lagi kita tidak bisa menolak yang namanya khilaf. Ya. Khilaf itu sudah menjadi sunnatullah. Khilaf yang ada dalam hukum-hukum fikih, ya, hukum-hukum muamalah, itu sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan ketika Nabi SAW masih hidup pun sudah ada khilaf. Apalagi sekarang Nabi SAW sudah wafat. Ya. Maka mudah saja orang terjerumus dalam khilaf. Kata para ulama, kalau seandainya kita mampu mencari jalan yang aman, maka lebih baik kita cari jalan yang aman. Misal, ya, ada, kita singgung sedikit ya, dan insya Allah ini ada faedahnya, tidak bermaksud untuk mendiskriminasi atau merendahkan satu pendapat atau pendapat yang lainnya. Tentang hukum musik misalnya, ya, hukum musik. Sebagian mengatakan tidak haram. Sebagian lagi mengatakan haram. Maka, ya, yang pertama kita wajib untuk mendalami setiap pendapat, setiap dalil dari pendapat masing-masing. Agar kita memilih pendapat di atas ilmu. Di atas ilmu, tidak asal, tidak karena hawa nafsu. Jangan hanya mendengarkan satu ustadz, kemudian ini pendapatnya enak, cocok, langsung kita ambil tanpa melirik, ya, apa yang disebut oleh pendapat orang lain. Kalau seandainya saja kita dapati kedua belah pihak pendapatnya sama-sama kuat, sama-sama dalilnya kuat, maka bisa saja kita pilih cara aman. Apa cara amannya? Tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita memilih salah satu, bisa jadi kita salah, bisa jadi kita benar. Tapi kalau kita tidak terjerumus, tidak ikut campur, kita akan aman. Kita tinggalkan hal-hal yang meragukan ini. Sebagian ulama mengatakan halal misalnya, sebagian lagi mengatakan haram. Lebih baik kita tidak sibuk dengan hal tersebut. Kita cari yang halal-halal saja, yang sudah pasti kehalalannya. Ya. Karena memang, ya, tidak bisa dipungkiri memang ada khilaf. Ya, walaupun kami sendiri, ya,
berkeyakinan bahwasanya musik melalui dalil-dalil yang ada, ya, hukumnya tidak diperbolehkan. Kecuali satu hal, yaitu gendang yang ditabuh di acara-acara tertentu. Di antaranya adalah walimahan atau acara nikah yang ditabuh oleh anak kecil perempuan, dan gendang itu gendang yang murni, tidak ada kecering-keceringnya, ya. Dan juga ketika menyambut orang yang datang dari perjalanan jauh misalnya, ya, seperti menyambut pasukan perang baru datang misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian para ulama sebagian dari mereka ada yang, ya, mempraktekannya juga di saat-saat hari raya atau di perayaan-perayaan yang urusannya duniawi dan menyenangkan, ya. Seperti contohnya tadi, acara nikahan dan lain sebagainya. Yang sudah pasti halal adalah mendendangkan sesuatu, ya, melantunkan sesuatu. Misalnya, ya, kita melantunkan syair dengan nada. Para ulama mengatakan tidak masalah, asalkan, ya, asalkan maknanya baik, tidak ada unsur yang melanggar di dalamnya, ya, tidak ada unsur musiknya. Para ulama sepakat bahwasanya itu tidak masalah. Dari dulu orang-orang Arab yang melantunkan syair-syair mereka, ya, Tola al-badru alaina, syair-syair yang lainnya banyak sekali. Karena memang dari dulu orang Arab masyhur akan syair-syair mereka. Ini terkait dalam masalah hukum musik. Jadi kalau misalnya kita ragu, bimbang, kita bisa memilih cara aman. Kita contohkan hal-hal yang lain insyaallah, namun setelah azan karena sudah masuk waktunya. Tafadhal. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit saja insyaallah. Beberapa contoh yang perlu kita bedakan antara, ya, yang meragukan dengan antara yang meyakinkan. Kalau seandainya, ya, dalam perkara kita sudah ada yang meyakinkan dan hal yang lain meragukan, maka jelas kita ambil hal-hal yang meyakinkan. Ya, tadi sudah kita contohkan. Yang pertama, kalau seorang yakin sudah berwudu, kemudian dia ragu apakah sudah batal atau tidak, maka dia bangun keyakinan dia di atas keyakinan wudu, dia sudah berwudu. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang sudah yakin dia pernah batal, yang dia ragukan adalah wudunya, maka dia tinggalkan yang meragukan, kemudian dia bangun sikap dia di atas keyakinan dia sudah batal, karena tadi wudunya yang meragukan. Seorang sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, dia ambil bilangan yang paling kecil, karena itu sudah pasti dia kerjakan, ya, sehingga dia tidak kurang. Seorang misalnya tawaf, ya, ketika tawaf dia ragu sudah 6 atau 7, maka dia ambil bilangan yang paling sedikit, yaitu 6, ya. Sehingga kata para ulama kalau lebih tidak masalah, tapi kalau kurang, ya, akan beresiko tawaf dia atau sholat dia tidak sah. Seseorang misalnya mau berbuka puasa, ya, kemudian dia makan di waktu yang dia ragu sudah masuk maghrib atau belum. Kata para ulama hal demikian, dan ini seringkali terjadi, ya, setelah makan kita baru ragu tadi pas makan sudah azan atau belum, ya. Kok saya makan sudah lewat 5 menit masih ada yang azan misalnya, kayak baru azan. Maka kata para ulama kayak hal seperti ini dia bangun di atas asalnya. Asalnya apa? Asalnya belum azan. Azannya yang meragukan. Ketika dia makan, ya, hukum asalnya adalah dia sudah pasti tahu dari jam 5 sampai setengah 6 itu belum azan. Baru 5:30 dia ragu sudah azan atau belum, dan dia makan. Maka kata para ulama anggap puasa dia batal dan dia harus mengqadhonya di hari yang lain. Karena dia berbuka di atas suatu keraguan, bukan di atas suatu keyakinan.
Di atas suatu keyakinan. Karena yang yakin tadi belum adzan. Adzannya malah yang meragukan. Hal-hal demikian yang perlu difahami di dalam bab fikih untuk mempraktekkan kaidah da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dan kaidah ini adalah turunan juga dari hadis Nabi SAW ketika salah seorang mengadu kepada Nabi SAW apakah dia sudah batal atau tidak dalam sholatnya. Apakah dia memilih untuk batal kemudian keluar. Nabi SAW mengatakan la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Seorang yang ketika sedang sholat kemudian ragu dia batal atau tidak, maka dia tidak keluar dari sholat sampai dia benar-benar yakin. Karena wudunya dia masih sah asalnya. Kemudian yang meragukan adalah hadatsnya, batalnya. Maka dia, kata Nabi SAW, tidak keluar sampai dia benar-benar mendengar suara atau mencium bau. Kalau salah satu dia dengar suara atau dia sudah mencium bau, barulah dia bangun sikap dia di atas keyakinan bahwasanya dia sudah batal. Tapi kalau tidak mendengar apa-apa, maka bismillah, bertawakal kepada Allah. Dia tidak mendengar tanda-tanda apa, maka dia tidak perlu membatalkan sholatnya. Dan ini sering terjadi. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga beberapa contoh ini bisa bermanfaat bagi kita terkait pembahasan pada pekan ini, yaitu hadis yang ke-11. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, insyaallah kita lanjutkan pembahasan pada hadis berikutnya, hadis yang ke-12. Wallahu taala alam bissawab. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما